Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar tafsir Al-Ibris karya Kiai Haji Bisri Mustafa atau yang dikenal dengan nama Mbah Bisri, salah seorang ulama atau kiai karismatik dari Jawa Tengah, tepatnya dari kota Rembang. Pembahasan yang pertama akan dimulai dari biografi beliau. Kiai Bisri Mustafa mempunyai nama asli, yakni nama dari orang tuanya adalah Mas Hadi. Kemudian nama itu diganti oleh beliau sendiri setelah kepulangan dari menunaikan ibadah haji. Beliau lahir pada tahun 1915 atau bertepatan dengan tahun 1334 Hijriah, berada di daerah Sawan, Gang Palen, Rembang, Jawa Tengah. Dan beliau wafat pada tanggal 17 Februari 1977, tepat beberapa hari sebelum adanya pemilu pada tahun itu. Orang tua beliau bernama Zainal Mustafa dan Khadijah. Sedangkan beliau merupakan anak pertama dari 4 bersaudara, yakni Salamah, Misbah, dan Khadijah. Adapun riwayat pendidikan dari Kiai Bisri Mustafa, sejak kecil mulai umur 7 tahun ia sudah bersekolah di sekolah lokal yang bernama Ongkoloro, yakni sekolah yang diperuntukkan untuk rakyat biasa, khususnya orang-orang Jawa, dan bukan termasuk dari golongan bangsawan. Namun sekolahnya harus berhenti karena ia diajak kedua orang tuanya untuk menunaikan ibadah haji pada waktu itu. Setelah kepulangannya dari ibadah haji, ia melanjutkan sekolah di HIS atau Holland Island School, tepatnya pada tahun 1923. Namun baru beberapa saat, kalau tidak salah, baru mendaftar sekolah di Holland Island School, ia mendapat pertentangan dari Kiai Kholil karena sekolah tersebut merupakan sekolah dari buatan orang penjajah, sehingga Kiai Bisri melanjutkan sekolahnya lagi di sekolah Ongkoloro pada tahun 1926. Pada tahun 1925 beliau pernah mondok pasan di Kajen, tetapi setelah 3 hari beliau sudah tidak kerasan, akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah. Pada tahun 1930 beliau dipondokkan di pesantren Kiai Kholil Kasingan dan sampai mendapatkan istri, yakni putri dari Kiai Kholil sendiri pada waktu itu. Selain menempuh pendidikan di beberapa lembaga yang sudah disebutkan barusan, Kiai Bisri juga menambah ilmu di tanah Mekah ketika selesai menunaikan ibadah haji, dan baru pulang 2 tahun kemudian dengan membawa ilmu yang beragam dari tanah Mekah, kemudian mengajarkannya kepada murid-muridnya. Salah seorang dari guru beliau di tanah Mekah, yakni ulama karismatik dari tanah Jawa yang tinggal di Mekah, bernama Kiai Nawawi Al-Bantani, yang terkenal dengan kitab tafsir Maroh Labid. Kiai Bisri Mustafa memiliki banyak sekali karya, di antaranya adalah tafsir Al-Ibris yang sampai sekarang masih dikaji oleh keturunannya, yaitu Kiai Mustafa Bisri, di mana metode penafsiran dari tafsir Al-Ibris sendiri menggunakan metode ijmali, yakni keterangan secara global.
Akan tetapi dalam beberapa tempat beliau menjelaskannya secara tahlili atau terperinci. Kemudian sumber penafsiran dari tafsir Al-Ibris yakni Al-Quran atau biasa disebut tafsir Al-Quran bil Quran. Dalam menafsirkan Al-Quran, beliau menggunakan tafsir kata per kata. Sedangkan untuk corak tafsir Al-Ibris tidak memiliki corak khusus dalam penafsiran, seperti penafsiran fikih, tafsir ilmi, dan lain sebagainya. Kemudian sistematika tafsir Al-Ibris ini banyak 30 jilid, di mana satu jilidnya memuat satu juz Al-Quran. Penyajian tafsir Al-Ibris yakni mengikuti tartibul mushaf, mulai dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Untuk penafsirannya sendiri, beliau menafsirkan ayat per ayat. Jadi satu ayat itu ditafsirkan sampai selesai, kemudian dilanjutkan ayat berikutnya, begitupun seterusnya. Terkait dengan karakteristik tafsir Al-Ibris, tafsir ini ditulis dengan huruf Arab dan bahasa Jawa, atau biasa disebut dengan huruf Arab Pegon. Kemudian bahasa yang dalam tafsir bahasa Ngoko atau bahasa Kromo. Jadi bahasa Ngoko ini digunakan ketika menafsirkan ayat-ayat yang umum. Kemudian bahasa Kromo digunakan untuk ayat-ayat yang mengandung percakapan, di mana dalam penggunaannya ada strata sosial. Karakteristik yang lain yang terdapat dalam tafsir Al-Ibris yakni struktur bahasa yang digunakannya sederhana. Bahasanya pun populer dan tidak jelimet atau rumit sehingga mudah difahami. Kemudian karakteristik yang paling menonjol yakni banyak dipengaruhi dengan lokalitas yang melekat dengan bahasa Jawa, seperti nama-nama yang ada di Jawa, kisah-kisah mistis, maupun yang lainnya yang sangat melekat terhadap bahasa Jawa maupun budaya Jawa. Pembahasan yang terakhir yakni komentar video seputar pengajian tafsir Al-Ibris yang dilakukan oleh Gusmus atau Kiai Mustafa Bisri, salah seorang putra dari Kiai Bisri Mustafa, pengarang dari Al-Ibris. Dalam video tersebut memuat penafsiran yang dimulai dari kata per kata dalam satu ayat. Kemudian beliau menjelaskan secara detail dari kata yang memang perlu untuk diperdalam, seperti kata adin dalam video tersebut. Setelah menjelaskan kata adin secara mendetail, beliau melanjutkan keterangannya yang berisikan sejarah dengan kata yang terkait dengan kata adin. Kemudian beliau mengkorelasikan atau menggabungkan atau mengkomparasikan kata adin dengan sejarah Indonesia pada masa tafsir Al-Ibris itu ditulis. Selain itu, beliau juga mengaitkan problematika yang ada pada masa itu, yakni masa Orde Baru, di mana para penduduk Indonesia sangat membutuhkan perhatian yang khusus dari pemerintah, serta tindakan pemerintah yang semena-mena pada masa itu dituangkan pula dalam karyanya. Demikian tadi pembahasan sedikit seputar tafsir Al-Ibris karya Kiai Haji Bisri Mustafa. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dari para pendengar, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.